Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Rizky Amalia dengan NIM 210209502094 dari kelas PTKE. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Teknologi Multimedia. Nah, apa itu multimedia? Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang multimedia. Multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyimpan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. Nah, menurut Robin dan Linda pada tahun 2001 yang merupakan ahli menyatakan bahwa multimedia adalah alat yang menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio dan video. Adapun salah satu karakteristik dari multimedia yaitu sifat non-teknis, yang artinya konten multimedia harus mudah dimengerti dan diakses oleh pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknik. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh dari multimedia yang pertama, yaitu teks. Teks adalah bentuk data dari multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan. Teks merupakan data dalam bentuk karakter. Teks dapat berbentuk surat, kata, dan narasi dalam bentuk multimedia yang menyajikan bahasa kita. Adapun 3 jenis teks yaitu plain text, format text, dan hypertext. Salah satu manfaat teks yaitu membantu komunikasi, yang artinya teks dapat digunakan untuk membantu komunikasi antara orang-orang di berbagai wilayah atau bahasa. Lalu, contoh yang kedua ada gambar dan grafik. Gambar atau image merupakan suatu representasi dari suatu objek dalam pandangan 2 dimensi atau 3 dimensi. Kemudian grafik. Grafik merupakan representasi visual dari data atau informasi yang dibuat menggunakan komputer atau teknologi grafis. Grafik komputer dapat dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu grafik raster dan grafik vektor. Salah satu manfaat dari grafik pada multimedia yaitu meningkatkan efektivitas pemasaran. Lalu yang ketiga ada desain grafis. Desain grafis terdapat beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama ada kesederhanaan. Yang kedua ada keseimbangan. Nah, pada keseimbangan terbagi menjadi 2, yaitu keseimbangan formal dan keseimbangan informal. Yang ketiga ada proporsi. Yang keempat ada penekanan, dan yang kelima ada irama, dan yang terakhir ada kesatuan. Lalu contoh multimedia yang keempat yaitu ada audio atau suara. Suara merupakan sesuatu yang disebabkan oleh perubahan tekanan udara yang menjangkau gendang telinga manusia. Pada audio ada yang dikatakan sinyal analog dan sinyal digital. Suara yang kita dengar sehari-hari merupakan gelombang analog, melainkan komputer hanya mampu mengenal sinyal data berbentuk digital. Adapun 3 tipe audio, yaitu yang pertama ada mentah atau raw audio, yang kedua ada pemempatan tanpa kehilangan mutu atau lossless audio, dan yang terakhir ada pemempatan biasa atau lossy audio. Suara di luar range pendengaran manusia dapat dikatakan sebagai noise. Kemudian contoh multimedia yang kelima yaitu video. Video merupakan teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak. Contohnya kineograf. Kineograf adalah salah satu alat untuk mempresentasikan animasi berupa tumpukan kertas, di mana kertas-kertas ini berisi gambar sekuensial yang saling berkaitan pada tiap lembarnya. Ada dua jenis video yaitu video analog dan video digital. Salah satu keuntungan dari video digital yaitu interaktif, yang artinya video digital dapat disimpan dalam media penyimpanan random, contohnya magnetic atau optical disk. Sedangkan video analog menggunakan tempat penyimpanan sekuensial, contohnya magnetic disk atau kaset video. Format file video terdapat 4 macam, yaitu yang pertama ada ASF atau Advanced System Format, yang kedua ada MOV atau QuickTime,
Yang ketiga ada MPEG atau Motion Picture Expert Group, dan yang terakhir ada DivX. Baik, itulah tadi penjelasan materi teknologi multimedia dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.